Perkenalkan, nama saya Maureen Yusnamsi Sertinanunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teknik vokal konsonan dalam paduan suara. Sebelumnya kita harus mempelajari terlebih dahulu beberapa jenis teknik-teknik lain yang harus dikuasai dalam vokal. Yang pertama yaitu chest voice atau suara dada. Suara dada adalah biasanya dilakukan oleh orang-orang saat berbicara. Biasanya teknik chest voice ini digunakan saat nada-nada tinggi. Ini akan mengeluarkan power yang lebih tebal suaranya dibanding menggunakan head voice. Contohnya itu mati-matian ku membelamu di depan mereka, walau sakit tetap ku percaya kau beda dari lainnya. Habis-habisanku dibohongi, sayang ini tetap sama. Tuhan ini cinta atau bodoh. Nah, jika kita tidak bisa memproduksi suara dari chest voice itu di nada yang tinggi atau salah dalam penarikan dalam menarik nafas untuk menyimpannya di rongga dada, maka suara tinggi yang dikeluarkan juga akan kurang. Yang kedua, teknik head voice. Teknik head voice adalah teknik suara kepala yang dihasilkan dari rongga-rongga atas mulut. Nah, biasanya ini dilakukan dalam vokal klasik. Sebagai contoh, saya ambil lagu Malam Indah. Teknik selanjutnya yaitu belting. Belting adalah teknik kuat dan keras yang digunakan dalam musik tertentu. Biasanya ini dinyanyikan dalam teater ataupun lagu rock. Nah, prinsip dasar dari belting ini yaitu menggunakan suara diafragma. Jadi suara yang kita hasilkan itu didorong dari diafragma sehingga pernapasan yang dihasilkan dalam mengeluarkan suaranya itu lebih bagus. Yang selanjutnya yaitu mixed voice. Mixed voice ini tergabung antara chest voice dan head voice. Maka dari itu diambil dari chest voice yang menggunakan suara dada, dan itu dari suara dada yang dari rongga mulut, dan head voice dari rongga hidung. Materi selanjutnya yaitu teknik bernyanyi konsonan dalam paduan suara. Teknik bernyanyi konsonan dalam paduan suara melibatkan artikulasi, yaitu gerakan mengucapkan kata-kata yang tepat. Artikulasi adalah teknik vokal yang berkaitan dengan pengucapan kata-kata dengan jelas. Konsonan adalah huruf mati dalam kata, sedangkan vokal adalah huruf hidup. Beberapa konsonan dapat dipasangkan karena memiliki gerakan artikulasi yang sama. Konsonan dapat menghasilkan suara bersuara atau tidak bersuara, tergantung pada getaran pita suara. Konsonan yang bersuara melibatkan getaran pita suara, sedangkan konsonan yang tidak bersuara membuat udara melewati glotis. Nyanyi gunakan dua unsur, yaitu yang pertama unsur vokal yaitu A, I, U, E, O, atau yang kedua yaitu unsur konsonan, yaitu penggunaan huruf-huruf mati pada kalimat dalam lirik paduan suara. Ada beberapa jenis konsonan yang ada dalam paduan suara. Yang pertama yaitu konsonan bersuara. Itu konsonan yang terjadi jika yang dikeluarkan dari rongga mulut menggetarkan pita suara. Yang kedua, konsonan tak bersuara, yaitu suara yang keluar dari rongga mulut namun tidak menggetarkan pita suara. Nah, dalam konsonan ini terdapat artikulasi. Ini sangat penting dalam penggunaan huruf-huruf dalam lirik lagu. Artikulasi adalah istilah dalam musik, yaitu pengucapan. Pengucapan atau suara yang dikeluarkan dengan jelas sesuai dengan kalimatnya. Di dalam artikulasi juga terdapat beberapa jenis lagi. Yang pertama yaitu nasalisasi. Nasalisasi adalah proses pengucapan bunyi vokal yang menggunakan resonansi hidung. Yang kedua, palatitasi. Palatitasi adalah proses pengucapan bunyi konsonan yang menggunakan lidah-lidah di atas langit-langit
mulut. Yang ketiga, labialisasi, yaitu proses pengucapan bunyi vokal atau konsonan yang melibatkan mulut bergerak atau menyentuh satu sama lain. Yang keempat, glotalisasi, pengucapan bunyi konsonan dengan melibatkan penghentian sementara udara glotis, yaitu ruang di tenggorokan antara pita suara. Ini merupakan presentasi saya mengenai teknik bernyanyi konsonan dalam paduan suara dan teknik-teknik bernyanyi lainnya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan orang-orang yang menontonnya. Terima kasih.